Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Thumma amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dan para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, terus saja kita memanjatkan puji dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Semoga setiap usaha syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah ridha kepada kita dan membukakan keberkahan pada setiap kenikmatan tersebut bagi masing-masing kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada Nabi tercinta Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan semoga juga tersampaikan untuk umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam forum yang meski dari kejauhan semoga tetap menyatukan hati-hati kita di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita belajar, menuntut ilmu, talabul ilmi, belajar ilmu agama, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju surganya kelak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, mempelajari ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ilmu yang dipelajari, ilmu agama yang dikaji, merupakan salah satu di antara tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya taufik sehingga ia mendapatkan kemudahan melangkah untuk berada di majelis ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri seorang hamba, niscaya Allah akan menjadikannya paham ilmu agama. Maka insya Allah di setiap hari Selasa waktu duha seperti ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji satu pembahasan yang sangat penting. Bahkan sebahagian ulama menyatakan bahwa ini adalah jantung dari semua tuntunan syariat Islam, yaitu tentang akhlak. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Innama bu'ithtu liutammima
makarimal akhlaq. Dan dalam riwayat yang lain, salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Maka kebersamaan kita insya Allah di setiap pekannya, pada setiap hari Selasa, di waktu seperti saat ini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam niat hati masing-masing untuk benar-benar mendapatkan keberkahan ilmu agama, sehingga ilmu yang kita pelajari tidak hanya sekedar menjadi wawasan, tidak hanya sekedar menjadi bahan kebanggaan, tetapi menjadi ilmu yang kelak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah akan ridha kepada kita dan memberikan balasan terbaiknya di dunia serta di akhirat kelak. Kajian yang akan kita kaji bersama adalah kajian akhlak yang insya Allah akan dipandu dengan kitab karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, salah seorang di antara alim kenamaan. Spesifik beliau ada di kota Madinah, dan beliau merupakan salah satu guru besar disiplin ilmu akidah di Universitas Islam Madinah. Profesor Dr. Abdul Razzaq namanya. Dan beliau adalah anak dari salah satu ahli hadis terkemuka yang masih hidup hingga saat ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Asy-Syaikh Abdul Razzaq menuliskan salah satu di antara karya ilmiah yang sangat kita butuhkan di masa-masa seperti saat ini, dalam sebuah risalah yang beliau beri judul Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak. Dan meskipun judulnya adalah tentang hadis-hadis, bukan berarti beliau tidak mengangkat pembahasan berdasarkan ayat-ayat, tetapi banyak penjelasan yang menjadi semakin lebih luas berdasarkan hadis-hadis, dan semuanya terkait dengan tuntunan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudariku di Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, hafizakumullah. Sesungguhnya akhlak yang mulia adalah salah satu cerminan keberhasilan sekaligus kebahagiaan seorang hamba di dunia sebelum di akhirat. Akhlak mulia merupakan salah satu cerminan keberhasilan, kejayaan, kesuksesan sekaligus kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah jantung dari setiap tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama yang mulia ini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mulai dari perkara yang dikategorikan sebagai akidah atau ibadah atau muamalah atau yang lain, semuanya akan mencerminkan kepribadian, karakteristik, perilaku yang indah, sehingga setiap muslim yang menjalankannya, dia akan mencerminkan keindahan pada dirinya melalui tuntunan agama Islam. Ada seseorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah?" Wahai Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Amal apakah yang paling banyak menyebabkan manusia kelak dimasukkan ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak yang mulia.
Maka jika siapapun di antara kita kelak ingin masuk ke dalam surga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, hendaklah ia memperhatikan dua hal ini. Taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan bagi kita dalam hal ini. Beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa kepadanya, dan beliau sekaligus juga adalah hamba yang paling berakhlak mulia. Dan karenanya Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengumpulkan pada diri beliau, menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Dan ketahuilah sesungguhnya takwa kepada Allah menjamin kebaikan hubungan antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlak yang mulia memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan sesama makhluk Allah. Sehingga kedua hal ini, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, merupakan dua hal yang dapat memperbaiki hubungan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, dan juga dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti dirinya. Ada sebuah hadis yang menarik dibawakan oleh sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Boleh dicatat dengan baik hadis ini, dan semoga menjadi panduan buat kita, cemeti motivasi bagi masing-masing kita untuk melihat besarnya urgensi berakhlak mulia dan berupaya untuk membentuk akhlak mulia pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyatakan, sungguh di antara yang paling aku cintai dari kalian dan yang akan paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Siapa di antara kita, siapa di antara kaum muslimin yang tidak ingin dicintai oleh manusia terbaik, hamba termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kita, siapa di antara kaum muslimin yang tidak ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendati pun beliau telah meninggal dunia? Semua kita akan menjawab, saya ingin menjadi yang dicintai oleh Rasul. Tapi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang paling aku cintai, di antara yang paling aku cintai dari kalian wahai umatku, dan yang akan paling dekat tempatnya kelak di hari kiamat, dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat. Di mana tempat Nabi di hari kiamat? Di surga, sudah pasti. Tapi di surga bagian mana Nabi SAW kelak? Dan sudah pasti pula kedudukan beliau di surga yang tertinggi. Maukah kita menjadi salah satu di antara yang paling dicintai oleh Nabi, sekaligus yang paling akan didekatkan tempatnya dengan Nabi SAW di dalam surga pada hari kiamat kelak? Maka kata beliau, ahasinakum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Maka ini adalah motivasi besar buat masing-masing kita untuk berupaya menjadi seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah yang dari waktu ke waktu berproses untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akhlak kita. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kita kepada semua manusia. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Bazzar, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, "Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar hadis ini dan dihasankan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak dapat mengambil hati manusia dengan harta kalian. Dan ini benar. Bukan mudah kita menguasai hati manusia dengan cara harta. Kalaupun iya itu terjadi, maka itu bersifat sesaat. Artinya, kalau pemberian harta itu terhenti, maka boleh jadi terhenti pula kecintaan mereka kepada kita. Kata Nabi SAW, kalian tidak dapat menguasai hati manusia dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi, yang dapat menguasai mereka atau manusia adalah dengan cara wajah yang berseri di hadapan mereka, serta akhlak yang mulia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harta mungkin kita bisa mencari simpatik orang, tapi bertahan berapa lama? Sementara dengan akhlak yang mulia, yang salah satu di antara akhlak mulia adalah mudah memberi, berbagi, bahagia, baik dengan harta atau yang lain, ini dapat lebih menjamin kelanggengan kecintaan antara kita dengan manusia dan mereka akan mencintai kita. Karena Nabi SAW menyatakan, lan tasa'u an-nasa bi amwalikum. Kalian tidak akan pernah dapat menguasai manusia hanya sekedar dengan harta kalian. Orang banyak memberi, tapi sombong, tapi jahat, suka mengganggu, marah-marah, membentak, mencaci maki. Orang tidak suka. Sebagian orang merasa bahwa dengan banyak memberi, beres. Dia banyak memberi, tapi juga banyak mencaci. Maka orang tidak suka. Dia banyak memberi, tapi suka mengkritisi dengan kritik yang tidak benar. Orang tidak suka. Dia banyak memberi, tapi congkak, angkuh, sombong. Mudah merendahkan orang lain. Maka orang tidak suka. Sehingga sekedar dengan materi harta tidak dapat menjadikan manusia mencintai dirinya. Tapi dengan akhlak yang mulia, dan salah satu di antara akhlak mulia adalah mudah memberi, mudah berbagi, baik dengan harta atau yang lain, itulah yang akan dapat menjadikan manusia terkuasai dengan akhlak mulia. Kita bisa mendapatkan simpatik mereka. Tentu bukan semata-mata kita berakhlak mulia untuk dipuji oleh manusia, bukan. Akan tetapi kita berakhlak mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan efeknya positif. Manusia akan mencintai kita. Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menuturkan dalam sebuah bait syairnya, "Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun." Subhanallah. Kata beliau, wahai putraku. Jadi menyampaikan kepada siapa saja, baik kepada putra beliau ataupun kepada yang lain. Bunayya, wahai putraku. Innal birra syai'un hayyinun. Sesungguhnya kebaikan itu mudah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah. Wajhun taliqun, wajah yang berseri, wajah yang sumringah, wajah yang enak dipandang, wa kalamun layyinu, dan ucapan yang lembut. Subhanallah. Belajar untuk bisa selalu memberikan wajah ceria kepada orang lain, belajar untuk senantiasa berupaya bicara dengan lembut kepada orang lain. Perlu kami garis bawahi, lembut ini bukan berarti lemah gemulai, sehingga laki-laki pun menyerupai perempuan misalnya, tidak. Tapi lembut, tidak kasar, tidak angkuh, bukan jutek, bukan kasar, tapi lembut. Lembut di pendengaran, teduh di dalam hati, enak untuk dicerna, bisa menimbulkan kecintaan, dan seterusnya.
Dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, subhanallah, Nabi SAW mengajarkan beberapa doa istiftah yang kita baca di awal rakaat salat kita. Allahu Akbar. Ya, setelah kita takbiratul ihram, kita baca doa iftitah atau istiftah. Banyak, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan seterusnya. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada salah satu di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW kita baca pada saat doa istiftah di awal rakaat salat kita. Doanya adalah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bagian ini insyaallah kita sudah banyak yang hafal, tapi ini baru setengah yang pertama. Inna salati dan seterusnya sampai wa ana minal muslimin, ini bagian setengah yang pertama. Setengah yang berikutnya yang Nabi bacakan pada doa istiftah beliau adalah Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku amal yang terbaik, akhlak yang termulia, karena tidak ada yang dapat menunjukkannya kepadaku ya Allah selain Engkau. Waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqini sayyi'aha illa ant. Ya Allah, lindungi aku, jaga aku dari amal yang buruk, dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat melindungiku dari itu selain Engkau. Masya Allah. Jadi sekalipun di dalam salat, di mana seseorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang menjalin hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala, justru diajarkan kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa yang memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Waqini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqini sayyi'aha illa ant. Dalam riwayat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ziyad bin Ilaqah dan dari pamannya seorang sahabat, dahulu Nabi SAW pernah berdoa dan doa itu didengar oleh para sahabatnya. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sungguh aku memohon perlindungan kepada Engkau. Kalau memohon perlindungan kepada Allah itu berarti dari sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Buruk. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar dijaga, dilindungi dari sesuatu yang buruk. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepada Engkau, perlindungan kepada Engkau, min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, akhlak yang buruk. Jadi yang pertama kali dimintakan oleh Nabi dalam doa permohonan perlindungan ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah dari akhlak yang mungkar, yang buruk. Min munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak. Wal a'mal, dan dari perbuatan-perbuatan yang nista. Wal ahwa, dan dari bisikan-bisikan hawa nafsu yang jelek. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi mengajarkan kita, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperindah bentuk penciptaanku, rupaku ini, maka perindahlah akhlakku. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta akhlak yang mulia sekaligus berlindung diri kepada Allah dari akhlak yang buruk menunjukkan tentang urgensi berakhlak mulia.
Dan karena akhlak yang mulia adalah miftah, kunci kebaikan, kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia sebelum di akhirat kelak. Tawus ibnu Kaisan rahimahullah pernah berkata, "Inna hadhil akhlaq manaihu yamnahuha Allah may yasha'u min ibadihi." Kata Tawus ibnu Kaisan rahimahullah, sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah anugerah. Anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, karuniakan kepada siapapun di antara hamba yang dikehendakinya. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا مَنَحَهُ مِنْهَا خُلُقًا صَالِحًا. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah pada diri seorang hamba kebaikan, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya karunia berupa akhlak yang mulia. Jadi diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dinyatakan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagikan, menganugerahkan untuk kalian rizki-rizki kalian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kalian akhlak-akhlak yang mulia. Maka akhlak seperti arzak, rizki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan rizki, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan akhlak mulia. Dan sebagaimana untuk mendapatkan rizki, seseorang perlu melakukan optimalisasi dua langkah sekaligus. Untuk mendapatkan rizki, seseorang perlu mengoptimalkan upaya dirinya mendapatkan rizki dengan dua langkah. Yang pertama adalah luju ilallah fi taysiri subulir rizq. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah kemudahan untuk bisa mendapatkan rizki. Wattawakkul alaihi fi iktisabih. Dan dia bertawakal kepada Allah, bergantung, bersandar sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan rizki. Kemudian langkah yang kedua, as-sa'yu fi talabir rizqi min wujuhihil masyru'atil mubahah. Yang kedua langkahnya adalah mengoptimalisasikan, mengoptimalkan upayanya melalui cara dan sarana yang dibenarkan di dalam syariat Islam, yang dibolehkan, yang disyariatkan. Berjual beli dengan cara yang syar'i, ya, atau bercocok tanam, atau menggembala, atau menjual jasa, pertukangan, atau yang lain. Ada sesuatu yang dilakukan oleh kita untuk mendapatkan rizki. Dan ada sandaran jiwa, sandaran hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta. Itulah dua langkah mendapatkan rizki. Maka demikian pula dengan akhlak. Untuk mendapatkan anugerah berupa akhlak yang mulia, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, perkataan hamba terkadang tergelincir, sikap hamba terkadang tercela, perbuatan hamba terkadang terhina. Ya Allah, hilangkanlah semua akhlak buruk itu dari diri hamba. Hiasilah hamba dengan akhlak yang mulia. Tapi kemudian juga ada usaha. Ada langkah-langkah perbaikan, ada langkah-langkah peningkatan, ada langkah-langkah melestarikan akhlak yang mulia. Karena sebagaimana dua langkah dilakukan pada saat kita mencari rizki, dua langkah serupa itu juga kita lakukan dalam rangka mencari atau mendapatkan akhlak yang mulia. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat kelak di timbangan di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amal manusia
amal hamba kelak di sisi Allah di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia adalah objek timbangan yang paling memberatkan kebaikan seorang hamba kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi menyatakan, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada sesuatu pun yang nanti diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa di hari kiamat nanti ada proses fase penimbangan, hisab. Ada penimbangan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ditimbang. Barang siapa timbangannya itu adalah berupa kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang ditimbang sekecil apapun ternyata keburukan, dia pun akan melihat balasannya. Dan dalam surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fama thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang timbangan kebaikannya berat, lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhainya, yaitu kehidupan bahagia di surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Namun barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih rendah, lebih kecil, lebih ringan dibandingkan keburukan dan kemaksiatannya, maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka. Maka kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang kelak akan diletakkan di dalam neraca timbangan kelak di hari kiamat melebihi beratnya akhlak mulia dalam timbangan. Dan sesungguhnya seseorang yang berakhlak mulia akan mencapai derajat seorang hamba yang terbiasa puasa dan salat. Puasa dan salat dimaksud adalah yang nafilah. Karena yang wajib, semuanya berkewajiban untuk menjalankan. Puasa Ramadan, salat fardu 5 waktu, 1 hari 1 malam, ini semuanya berkewajiban. Kalau ada orang puasa Ramadan, salat 5 waktu juga plus puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, atau puasa 3 hari setiap bulan. Dan juga dia salat malam, salat tahajud, atau salat duha, salat witir. Berarti dia melakukan yang wajib dan plus. Kalau ada seseorang yang hanya melakukan wajib, dia belum mampu melakukan yang plus, baik puasanya atau salatnya. Ternyata dia salat wajibnya, puasa wajibnya diiringi dengan akhlak yang mulia, maka derajatnya bisa sama dan setara dengan yang biasa salat malam, yang biasa puasa sunnah. Allahu Akbar. Betapa besarnya kedudukan, betapa tingginya kedudukan seseorang yang berakhlak mulia. Bahkan sampai-sampai Rasulullah SAW juga menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum wa khairukum khairukum linisaihim. Kata Nabi SAW, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Allahu Akbar. Akhlak disandingkan dengan iman. Akhlak disandingkan dengan iman. Seorang mukmin di antara kaum mukminin lain, dia sempurna imannya tatkala ia semakin baik dan terpuji akhlaknya. Dan ini berlaku sebaliknya. Ketika ada seseorang yang mungkin mengklaim atau dinilai beriman, mengklaim dirinya beriman atau dinilai oleh orang lain beriman, ternyata keimanan tersebut tidak tercermin dalam akhlaknya, ada sesuatu yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang error di sini. Ada trouble dalam klaim atau penilaian keimanan tersebut. Sebab Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan. Yang paling sempurna imannya. Kita tidak bilang bahwa orang itu tidak beriman yang berarti kafir, tidak.
Dia beriman, tapi dengan kadar keimanan tidak sesempurna seseorang yang beriman namun juga mencerminkan imannya dalam akhlaknya. Semakin tercermin akhlak mulia pada diri seseorang dengan landasan iman, maka berarti keimanan tersebut semakin sempurna. Wa khairukum linisaihim. Bagian ini adalah ajakan bagi para laki-laki, kaum pria, kaum suami. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk istrinya. Dalam riwayat yang lain, wa ana khairukum linisai. Nabi SAW menyatakan, dan aku adalah yang terbaik bagi istri-istriku. Ini ajakan ya, motivasi juga kepada para suami. Hendaklah mereka memperhatikan akhlak mereka terhadap istri-istri mereka. Sangat disayangkan apabila ada seseorang yang akhlaknya itu buruk kepada keluarga terdekatnya di dalam rumah dan juga kepada orang lain di luar rumah. Dan tidak kalah buruknya ketika seseorang itu baik di luar rumah. Masya Allah, basa-basinya, sopan santunnya, tata keramanya, budi pekertinya bersama orang lain di luar rumah yang bukan siapa-siapa dirinya, kecuali adalah hubungan pertemanan atau hubungan persaudaraan biasa saja, dia bisa berakhlak mulia. Tapi begitu dia masuk ke dalam rumahnya, orang-orang terdekat dirinya, kedua orang tuanya, istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya, selalu mendapatkan keburukan perangai darinya. Wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW di akhir hadis ini menyatakan, khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istri-istrinya. Dan ini juga sebagai peluang bagi para istri untuk menjadi media, sarana, perantara bagi para suami untuk bisa berakhlak mulia kepada dirinya. Seorang istri yang alhamdulillah sudah diberikan hidayah misalnya, terus mendekat kepada tuntunan kebenaran, menghidupkan sunnah Nabi SAW, mengikuti kebenaran tuntunan sunnah Nabi SAW dalam perkara akidah, dalam tuntunan ibadah, dalam bimbingan akhlak, maka hendaklah dia menjadi pintu kebaikan buat suaminya. Semakin belajar, semakin berakhlak mulia. Semakin tinggi imannya, banyak amalnya, semakin baik dan terpuji akhlaknya, sehingga dia bisa membuka pintu kebaikan bagi suaminya. Suaminya semakin sayang kepadanya, Masya Allah. Istriku semakin belajar ilmu agama, semakin banyak duduk di majelis ilmu, semakin berakhlak mulia. Layanannya kepadaku semakin baik, akhlaknya kepadaku semakin baik. Tidak ada lagi kata-kata kasar, tidak ada lagi bersuara tinggi di hadapan suami, tidak ada lagi melotot untuk suami, tidak ada lagi menuntut lebih dari yang semestinya didapatkan. Dengan menuntut ilmu agama, semakin baik akhlak istriku. Dia jadi pembuka pintu kebaikan bagi suaminya. Sehingga dia pun ingin suaminya berlabel di hadapan Allah Subhanahu wa taala berpredikat khairukum, yang paling baik di antara umat Nabi SAW, karena dia bisa baik kepada istrinya. Ketika suaminya simpatik, wah kalau gitu saya juga harus ngaji nih. Dengan ngaji, saya akan semakin baik. Akhlak saya semakin baik. Tutur bicara saya semakin baik. Perangai saya semakin terpuji. Emosi saya bisa terkendalikan. Saya mudah memaafkan orang lain. Saya ringan tangan untuk membantu dan berbagi bahagia kepada orang lain. Dia tidak memiliki sifat dendam dan akhlak-akhlak mulia lainnya, yang semua kebaikan telah diajarkan di dalam agama Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Di kesempatan yang berbeda, Nabi SAW menyatakan, Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi.
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang paling sempurna keimanannya dari kalangan kaum mukminin semuanya dikumpulkan. Siapa di antara mereka yang paling sempurna imannya? Di antara yang paling sempurna imannya di antara kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut bersama keluarganya. Yang paling lembut kepada istrinya. Wahai para suami, wahai kaum laki-laki, bahwa pernikahan itu tidak sekedar menjalankan peranan layaknya suami terhadap istri, terhadap keluarga. Tidak. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah, sisanya hanyalah marah-marah. Tidak. Bukan hanya egoisme, pokoknya yang saya perintahkan harus terwujud. Tidak ada ruang sama sekali buat istrinya, buat anak-anaknya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, meminta sesuatu, meminta waktu, berdiskusi, bercengkerama. Tidak demikian. Kata Nabi SAW, di antara yang paling sempurna imannya di kalangan kaum mukminin, indikatornya dua. Akhlaknya mulia, perangainya lembut kepada istri dan keluarganya. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan. Tidak ada yang keteladanannya lebih indah melebihi keteladanan dari Rasulullah SAW dalam hal apapun, dalam kebaikan apapun. Keteladanan terindah, keteladanan terbaik pasti dari Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah telah menjadikan beliau sebagai panutan permanen, absolut, bukan lagi relatif. Keteladanan pada diri Rasulullah SAW itu absolut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melegitimasikannya di dalam Al-Quran. Bahkan tujuan risalah kenabian agama Islam ini pada diri Rasulullah SAW, visi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana tadi kami sebutkan di muka, Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa dahulu di zaman jahiliyah masih ada tersisa akhlak mulia seperti syaja'ah, keberanian. Seperti bangga menjadi seseorang yang jujur. Karena dahulu kedustaan itu aib. Aib bagi seorang itu kalau berdusta. Maka dia jujur meskipun itu pahit untuk diucapkannya. Kemudian al-karam. Di zaman jahiliyah ada akhlak mulia berupa kedermawanan untuk berbagi, menyambut tamu, menyambung hubungan baik, solidaritas dengan ada akhlak baik. Maka Islam hadir dengan risalah agama yang dibawakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulia yang saleh, yang sempurna. Liutammima makarimal akhlak, liutammima salihal akhlak. Maka akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tutur bicara beliau ataupun perbuatan sikap beliau, semuanya adalah yang terbaik. Semuanya adalah yang terindah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Dalam tafsirnya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan la'ala khuluqin 'azim ay la'ala dinin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kata Ibnu Abbas, akhlak yang mulia adalah agama yang mulia. Karena setiap tuntunan agama yang dijalankan dengan baik akan mencerminkan akhlak yang mulia. Karenanya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perangai beliau? Bagaimana budi pekerti beliau? Maka jawaban Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dalam bahasa Arab, dalam redaksi bahasa Arab tidak lebih dari 5 kata. Tidak lebih dari 3 kata. Kana khuluquhul Qur'an. Aisyah ditanya, bagaimanakah dahulu akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Maka beliau menyatakan, dahulu akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa saja yang dituntunkan di dalam Al-Quran sebagai wahyu firman Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan Nabi kerjakan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali akan dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu larangan pun, satu keburukan pun yang ditetapkan dalam Al-Quran kecuali ditinggalkan dan dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan beliau, ucapan, perkataan beliau semuanya adalah yang terbaik. Semuanya mencerminkan akhlak yang mulia. Semuanya menjadi teladan yang absolut dan terlegitimasi untuk diikuti oleh seluruh umatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhi, ukhti, saudara-saudariku, bapak dan ibu, baik yang tergabung dalam Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, dan siapapun yang mengikuti kajian ini di mana saja berada. Akhlak mulia bukan hanya sekedar pemanis bibir, bukan hanya sekedar topeng. Akhlak mulia adalah cerminan iman. Akhlak mulia adalah bukti nyata kebaikan batin seseorang. Ketika imannya baik, maka keimanan yang baik dan jujur tersebut, tulus, murni, itu akan tercermin dalam kehidupan nyata berupa akhlak yang mulia. Dibuktikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang keteladanan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anas menjadi pelayan pribadi Nabi tidak kurang dari 10 tahun. 10 tahun. Bukan waktu yang pendek ya. Sejak Anas masih berusia belia, beliau dibawa oleh ibunda beliau, wahai Rasulullah, ini putra kecilku Anas, dia akan menjadi pelayan engkau. Masya Allah. Maka Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Beliau safar, beliau mukim di rumah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh sesuatu, maka dilayani oleh Anas. Dan tahukah kita apa yang dipersaksikan oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat." Kata Anas, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya, tidak pernah satu kali pun beliau berkata kepadaku, begitu pun tidak pernah. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jangankan kepada pelayan. Siapa di antara kita yang kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, atau bahkan kepada kedua orang tuanya bisa menjaga kata-kata selama 10 tahun? Ajaib. Bahkan tidak berlebihan kalau kita bilang bahwa ini adalah mu'jizat. Pada diri Nabi SAW ada akhlak yang mulia, mu'jizat, yang belum tentu kita bisa lakukan. 10 tahun kepada pelayannya beliau tidak pernah berkata Lebih daripada itu, kata Anas bin Malik, wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Tidak pernah pula selama 10 tahun aku melayani beliau, beliau mengomentari sesuatu yang aku lakukan dengan berkata, kenapa kamu lakukan ini? Ngapain kamu? Kenapa engkau lakukan ini? Enggak pernah. Baik dengan tendensi negatif maupun sekedar bertanya, enggak. Nabi SAW tidak mencela sahabat Anas sekalipun beliau adalah seorang pelayan. Wala li syai'in lima af'aluhu lam af'alhu ala fa'altahu. Tidak pernah pula 10 tahun itu beliau mendapatiku tidak melakukan sesuatu kemudian berkata, kenapa kamu nggak lakukan ini, kenapa kamu nggak kerjakan itu. Tidak pernah. 10 tahun. Bayangkan punya pasangan hidup, istri misalnya atau suami, jika pemirsa adalah seorang wanita,
tidak pernah berkata kepada suami, tidak pernah berkata kepada istri, tidak pernah berkata kepada anak-anak, tidak pernah berkata kepada kedua orang tua, bahkan tidak pernah berkata kepada pelayan, atau kenapa kamu nggak lakukan ini, kenapa kamu lakukan itu. 10 tahun. Luar biasa. Akhlak. Ustadz, apakah yang seperti itu mencerminkan akhlak? Akhlak. Beliau menjaga lisan beliau menjaga perasaan orang lain. Beliau menjaga dan menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas melanjutkan, wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh sutra selembut apapun. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang lembutnya seperti apapun, lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi sampai kepada fisik beliau. Mungkin memegang tangan Anas, atau mungkin karena Anas masih kecil mungkin membelai kepala mungkin. Tapi intinya Anas bersaksi bahwa tidak pernah aku menyentuh sesuatu yang lembut melebihi lembutnya telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan wala itran kana atyaba min araqi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Aku tidak pernah mencium aroma misk, minyak wangi kasturi yang terharum, lebih harum daripada keringat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Jadi keringatnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persaksian Anas ini tidak sendirian. Ada persaksian para sahabat banyak sekali. Di antaranya juga adalah persaksian Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, "Kana Rasulullah alaihi salatu wassalam ahsanan nasi wajha." Kata Al-Bara ibnu Azib, sahabat radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya tampan, indah rupawan. Wa ahsanan nasi khuluqa, bukan sekedar fisiknya, wajahnya yang rupawan, tapi akhlaknya juga terbaik. Laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Beliau tidak tinggi jangkung, tidak pula pendek. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para sahabat yang lain, termasuk misalnya Aisyah, persaksian Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu qat." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul pelayannya sama sekali. Dan ini semakin menguatkan, jangankan memukul, mengucapkan saja tidak pernah. Mengucapkan kenapa kamu begitu? Harusnya kamu begini, begitu saja tidak pernah. Apalagi memukul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya. Wala daraba biyadihi syai'an qattu, tidak pernah pula tangan beliau memukulkan kepada apapun. Tidak pernah gebrak meja, tidak pernah banting lemari, tidak pernah dobrak pintu, tidak pernah tekan-tekan apa, tidak. Subhanallah. Mu'jizat. Akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mu'jizat. Illa an yujahida fi sabilillah. Kecuali kalau beliau sedang berada untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada tebasan pedang yang beliau lakukan kepada kaum musyrikin. Wala khuyyira baina syai'aini qattu illa kana ahabbahuma ilaihi aisaruhuma hatta yakuna ithma. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, kecuali pilihan yang beliau cintai pasti pilihan yang termudah. Jadi kalau Nabi SAW diberikan dua pilihan misalnya, tidaklah yang menjadi pilihan Nabi kecuali itu adalah yang beliau sukai dan ternyata itu yang lebih mudah di antara keduanya. Subhanallah, akhlak. فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ الْإِثْمِ. Kecuali kalau pilihan itu adalah dosa, maka Rasul adalah orang yang paling jauh dari
perbuatan dosa. Walan taqama li nafsihi min syai' yu'ta ilaihi illa an tuntahaka hurumatullah. Dan tidak pernah pula Nabi SAW satu kali pun mendendam untuk diri pribadinya. Tidak pernah. Kecuali beliau itu pasti akan marah manakala batasan-batasan hukum Allah dilanggar dan dirusak. Beliau pasti marah. Fayakunu yantaqimu lillah. Kata Aisyah, maka Nabi SAW pasti marah terhadap pelanggaran di mana batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Sehingga benar saja dan bukan berlebihan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kata Ibnu Abbas, la'ala dinin 'azim wa huwal Islam. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, agama yang mulia, yaitu Islam. Ya. Makanya orang yang akhlaknya mulia, Masya Allah, diberikan jaminan oleh Nabi SAW. Selain beliau sudah memberikan keteladanan, baik dalam ucapan beliau ataupun dalam perbuatan beliau, ternyata beliau juga mengajak kita semua untuk berakhlak mulia. Bahkan beliau yang akan menjamin jaminan kebaikan dunia akhirat bagi mereka yang berakhlak mulia. Sebagaimana hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Kata Nabi SAW, aku yang menjamin bagi seorang dapat sebuah rumah di dalam surga bagian bawah apabila ia meninggalkan debat kusir meskipun ia berposisi benar. Jadi bukan sekedar menjaminkan surga, di surga tersebut ada rumah khusus, ada istana khusus bagi beliau. Dijaminkan satu istana khusus di surga bagian bawah apabila dia meninggalkan debat kusir meskipun posisinya benar. Dan aku menjamin sebuah istana, sebuah rumah di surga bagian tengah bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Nabi yang menjamin. Wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu. Dan aku pun menjamin sebuah istana, sebuah rumah di surga yang tertinggi bagi seorang hamba yang akhlaknya mulia. Dan salah satu di antara konsekuensi berakhlak mulia, dia pasti tidak pernah berdusta meskipun bercanda, dan dia selalu menjauh dari debat kusir yang tidak bermanfaat. Walikullin darajatum mimma amilu. Bagi setiap orang akan ada derajat ketinggian surga disebabkan yang diamalkannya. Artinya semakin tinggi amal seseorang, semakin ia berada di bagian derajat surga yang teratas. Karenanya Nabi SAW telah memberikan keteladanan yang terindah bagi umatnya. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Maka itulah prolog yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya Hadithul Akhlaq. Pada pertemuan kita di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Diawali dengan syarah hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian kita pun akan masuk kepada pembahasan tentang rukun-rukun akhlak yang mulia. Rukun akhlak yang mulia yang disebutkan di dalam 4 hadis berbeda dan semuanya telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang di hari dan waktu yang sama biidznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk terus berupaya belajar ilmu agama, mengetahui kebenaran untuk kita amalkan, mengetahui keburukan, penyimpangan untuk kita jauhi, sehingga kita bisa berhias diri dengan kebaikan, dengan kebenaran, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, baik dalam masalah muamalah dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.